Impian di balik kaca jendela bis kota. Niat dan tekad yang ada di dalam dirinya menjadikan sebuah kekuatan bagi Aiman. Ya, Aiman adalah seorang anak remaja desa yang ingin mewujudkan mimpinya di ibu kota. Menjadi tulang punggung di keluarga yang setelahnya ditinggalkan oleh almarhum bapaknya semenjak masih kecil. Membuat Aiman termotivasi bahwa ia punya peran penting bagi seorang anak pertama dari 3 bersaudara yang harus bisa menjadikan kebanggaan keluarga. Aiman pun mencoba peruntungan dengan ikut temannya untuk hijrah keluar kota. Teman yang dulu waktu duduk di bangku sekolah SMK. Dari sekian banyak temannya, salah satunya Indra, teman Aiman yang bersedia membantu dan mengajaknya untuk mencari kerja di luar kota. Waktu semasa sekolah, pertemanan mereka bisa dibilang tidak terlalu akrab. Namun Indra ini cukup peduli dengan keadaan Aiman. Kala itu di waktu siang hari, Aiman menemui temannya yang sedang cuti kerja di tempat warung kopi yang tak jauh dari kediamannya Indra. Ditemani dengan segelas teh hangat dengan bersandingkan kue cubit cukup membuat suasana menyenangkan. Widih, makin keren aja nih semenjak udah kerja. Saut Aiman basa-basi pun mulai dilontarkan. Hah, biasa saja, tutur Indra dengan nada datar. Gimana In, enak gak kerja di Jakarta? Tanya Aiman. Alhamdulillah, simpelnya jawab Indra. Kira-kira bisa ikut kerja gak In? Udah lama nganggur nih, tutur Aiman langsung ke topik obrolan. Ayo kalau mau ikut mah, jawab Indra dengan santai. Beneran nih In, saut Aiman dengan nada penegasan. Iya, ayo kalau mau ikut, tapi nggak janji juga bisa langsung dapat kerja di sana. Ya, nyari-nyari aja, siapa tahu ada rezekinya. Lanjut ucap sang teman. Indra teman Aiman ini bisa dibilang cukup beruntung dengan banyaknya relasi membuat Indra tidak lama mendapatkan kerja setelah lulus sekolahnya. Lain hal dengan Aiman, alih-alih sudah lulus sekolah namun belum juga mendapatkan kerja. Rasa jenuh, stres, dan digandrungi rasa malu pun tidak terelakkan. Namun demikian ikhtiar dan doa pun selalu ia lakukan. Mungkin saja takdir belum memihaknya. Dari ajakan Indra pada hari itu pun bagi Aiman seolah mendapatkan jalan dan semangat baru. Tidak lama esok harinya mereka berdua pamit ke ibunya Aiman. Setelah selesainya sarapan pagi di kediamannya Aiman, mereka pun izin untuk pamit. Ibu, Aiman dan Indra mau izin pamit cari kerja di Jakarta. Minta doanya, semoga selamat dan sukses di sana. Ucap Aiman penuh rasa hormat dan santun pada ibunya. Iya nak, ibu akan selalu mendoakanmu baik-baik di sana. Jangan lupa ibadahnya. Tutur ibu Aiman, seketika suasana pun jadi haru. Sepatu robek, tas gendong lusuh yang Aiman kenakan turut menemani dalam perjalanan mereka. Berbekal doa, tekad, dan izin dari keluarga menjadikan langkah Aiman semakin bulat untuk menggapai mimpi. Di pagi hari, dihiasi hujan rintik dan langit sedikit agak mendung. Mereka pun berjalan penuh dengan harapan. Sesampainya di terminal, mereka berangkat naik bis jurusan ibu kota yang sebelumnya Aiman belum pernah naiki. Duduk di samping jendela bis yang tepat di belakang Pak Supir, sambil menoleh ke arah jendela kaca bis yang tampak sedikit berdebu dan berembun. Aiman menaruh impian dan harapan besar yang selama ini ia cita-citakan, seakan sebentar lagi akan tergapai. Bis pun perlahan mulai melaju, disambut dengan suara petikan gitar dan senandung lagu pun turut menemani di dalam perjalanan. Tak cuma memberikan hiburan, pesan tentang kehati-hatian dibalut dengan doa yang penuh pengharapan dari sang musisi jalanan. Larut dalam irama, saya pun sampai tak tersadarkan penawaran makanan dari Indra.
Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Jalani saja. Nih makan dulu buat ganjilan di perut. Ucap Indra seakan tahu apa yang dipikirkan oleh saya. Makasih In rotinya, tutur Aiman sambil mengambil makanannya. Sesekali Aiman tersenyum sambil makan roti tawar dan melihat pemandangan di balik kaca bis. Dengan tatapan kosong, namun dalam pikirannya penuh dengan harapan yang seakan tak sabar ingin cepat sampai di tujuan. Gak kebayang ya In, jika saja seorang anak desa bisa duduk di gedung tinggi, beralaskan kursi empuk, depan komputer, membereskan berkas, dengan pakaian yang rapi, bertemu sama orang-orang hebat. Tutur Aiman. Iya, mudah-mudahan saja rezekinya ada di sana. Ucap Indra seakan mengaminkan dari perkataan Aiman. Oh iya, terus gimana soal makan sehari-hari sama tempat tinggal di sana? Tanya Aiman pada Indra. Seketika rasa khawatir pun muncul, karena ia sadar hanya membawa uang pas buat ongkos perjalanan dan membawa pakaian sedikit. Sudahlah, tenang saja, itu biar jadi urusanku, jawab Indra dengan santai. Hati Aiman pun sedikit agak lega setelah mendengarkan jawaban dari Indra. Sungguh sahabat yang baik, ucap Aiman dalam hati. Tak terasa bis pun sudah memasuki tol, dan Indra pun sudah mulai tertidur pulas. Saya pun kembali melihat pemandangan lewat kaca jendela yang dihiasi beberapa titik air hujan, yang membuat pemandangan pun menjadi buram. Perjalanan dalam tol yang lurus dan mulus membuat saya hanyut di bawah rasa kantuk yang membuat saya pun tertidur pulas. Bu, Ibu, aku ingin melihat keadaan kakak. Suara terdengar sangat pelan yang menggelitik di telingaku. Suara yang tidak asing bagi Aiman. Ini kan suara adik perempuan pertama saya, Winda, ucap Aiman dalam hati berbisik. Sambil mengingat kuat, mata Aiman pun perlahan mulai sedikit-sedikit membuka, karena pancaran cahaya lampu yang begitu terang dan tepat berada di atas tempat Aiman terbaring. Aiman pun mulai tersadarkan atas apa yang menimpanya. Loh, kenapa saya terbaring di sini? Hati Aiman pun penuh tanya pada diri. Suster, sus, tolong. Kakakku mulai membukakan matanya. Winda, adik Aiman, memanggil suster dengan tergesa. Dan suster pun dengan sigap menghampirinya. Baik, sebentar ya, saya panggilkan dokter dulu, ucap suster. Tak lama kemudian dokter pun tiba dan langsung memeriksa keadaan Aiman. Setelah selesainya mengecek kondisinya, ibu Aiman pun langsung menanyakan pada dokter dengan rasa cemas. Gimana dok, keadaan putra saya? Ibu yang tenang ya, anak ibu baik-baik saja. Sekarang sudah sadar dan kondisinya berangsur membaik, jawab dokter dengan penuh ketenangan. Hanya saja butuh terapi khusus untuk kesembuhan tangan dan kakinya, sambung dokter sambil meminta izin untuk keluar ruangan. Kalau begitu, saya pamit keluar dulu ya Bu. Baik dok, terima kasih sebelumnya, saut ibu Aiman. Belayan tangan seorang ibu begitu terasa di kepalaku. Syukur alhamdulillah nak, kamu sudah sadar, ucap ibu penuh dengan kasih sayang. Setelah 12 jam lalu, Aiman tak tersadarkan diri yang cukup membuat khawatir keluarganya. Bu, aku ini di mana? Kenapa saya ada di sini? Bukannya saya berada di dalam bis menuju perjalanan ke kota? Penuh tanya Aiman lontarkan pada ibunya. Sambil menahan rasa sakit di kepala, Aiman mencoba untuk bangun dari tempat tidurnya, seakan ingin tahu apa yang terjadi pada dirinya. Namun, diselimuti rasa sakit yang tak tertahankan di kaki dan lengannya, Aiman pun kembali terbaring lemas dengan wajah penuh dengan tanya. Shh, tenangin dirimu dulu nak, pulihkan kesehatanmu. Ibu Aiman mencoba menenangkan bersama Winda, adiknya pertamanya Aiman. Memangnya apa yang terjadi Bu? Kembali Aiman bertanya dengan nada pelan. Nak,
Bis yang kamu tumpangi mengalami kecelakaan, jawab ibu sambil meneteskan air mata di pipinya. Winda pun mencoba menguatkan ibu dan ikut menjelaskan pada Aiman. Iya kak, menurut pihak berwajib, bus yang kakak tumpangi diduga ada kesalahan teknis dan setelah diselidiki remnya blong dan kecelakaan pun tak terhindarkan. Dari 75 penumpang, 5 orang mengalami luka berat dan selebihnya meninggal, termasuk teman kakak, Indra. Lugas namun tak tega yang dirasakan Winda saat memberi informasi kejadian yang menimpa kakaknya. Seketika suasana di ruangan mendadak hening. Arah tatapan Aiman beralih ke atas tepat melihat pada titik lampu sambil berucap, saya masih membayangkan di dalam bis bersama Indra, duduk bersampingan dan bercerita tentang cita-cita. Namun kini ia telah tiada. Aiman mencoba melihat ke arah jendela kaca di rumah sakit di sisi sebelah kanan. Harapan dan impian yang ia bangun seketika runtuh. Cita-citanya yang ingin menjadi kebanggaan keluarga kini terbaring lemas di tempat tidur. Sudah nak, ndak usah banyak berpikir. Ini sudah terkehendak takdir yang kuasa. Kamu harus terima ini dengan lapang dada ya nak. Ibu Aiman pun kembali menenangkan putranya. Selang berjalannya waktu, kondisi Aiman berangsur membaik dan sudah boleh pulang dari rumah sakit. Duduk di atas roda yang dibantu dorong oleh adiknya Winda, Aiman bersama ibunya menuju ke peristirahatan teman baiknya, Indra. Dengan balutan perban di tangan dan digendongkan kain ke bahunya. Langit sore kala itu nampak teduh dan tenang, dihiasi riuhnya angin yang menggugurkan dedaunan di sekitar pemakaman. Isak tangis pun tak tertahankan saat Aiman menapakkan tangannya di tanah yang penuh dengan bunga. Kawan, terima kasih buat semuanya. Engkau memang sahabat terbaikku. Maafkan saya jika selama ini ada salah dan hilaf. Semoga engkau ditempatkan yang terbaik di sisinya.